Ya, qulna bitu minha jami'a. Qulna, kami berfirman, ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu dan istrimu ke dunia. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Nanti saatnya aku akan berikan kalian itu petunjukku, huda. Siapa yang mengikuti petunjukku itu tidak akan takut la khaufun alaihim walahum yahzanun, juga tidak akan sedih. Artinya apa? Akan kembali ke surga dalam keadaan bahagia. Ini bisikan Allah kepada Adam dan Hawa. Sedangkan ketika iblis turun, Allah nggak ngasih bisikan apa-apa. Adanya malah justru yang aktif iblisnya, Pak. Jadi kalau Adam yang turun, yang aktif Allahnya, yang bicara Allah. Ketika Adam yang turun ke dunia, yang aktif malah setan, iblis. Ketika iblis ke dunia, maaf. Jadi ketika iblis turun ke dunia, dikisahkan dalam surat Al-A'raf itu, dikisahkan begini. Qala fahbit minha, gitu ya. Qala fahbit minha. Sama dengan ihbitu minha, sama kalimatnya, Pak. Jadi istilah Allah yang Allah gunakan untuk bahasanya mengusir, gitu ya. Mengusir Adam dan Hawa itu sama dengan istilah yang Allah pakai untuk iblis. Untuk Adam Allah katakan qulna bitu minha jami'a. Untuk iblis qala fahbit minha. Fahbit karena satu orang, mufrad. Turunlah kamu dari surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah murka nih, Pak. Ini kita harus pahami teks yang berbeda jauh. Coba ini kalau kita bandingkan ya, ini kita harus tahu, Pak. Ini kata Allah, ketika Allah mengusir iblis dengan istilah turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepantasnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, ukhruj, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Tapi ketika Allah mengusir Adam, lebih halus kan ya? Dah kamu turun dulu, nanti akan aku kirim petunjuk. Ya. Ketika Allah mengusir iblis dengan bahasa kasar begitu, iblis nimpali, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wah, tegas. Ya sudah kalau begitu ya Allah, berikan aku waktu, tangguh umur sampai hari kebangkitan. Kata Allah, ya, qala innaka minal munzirin. Ya, aku berikan engkau waktu tangguh. Kalau kembali ke tema sebelumnya, sudah kita bahas bab ini. Iblis di saat turun ke dunia, tadi Allah pakai bahasa marah gitu, nggih. Keluarlah, begitu ya. Kamu nggak boleh sombong di sini. Tapi semarah-marahnya Allah, ketika iblis minta, dikasih masih, Pak. Ayo bayangin ya, lagi marah-marahnya iblis, malah minta. Coba gimana dengan sih sebagai orang gitu ya, lagi jengkel-jengkel sama orang, dia malah minta ke kita, Pak. Dikasih nggak? Udah ngeselin, minta pula. Allah kasih, Pak. Iya, aku beri kamu waktu yang cukup lama. Nggak cukup begitu. Kata iblis, yang kedua ya Allah, minta lagi. Banyak syarat, Pak. Wis diusir masih minta banyak syarat, kan aneh nih. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah membuat aku sesat. Oh, malah Allah disalah-salahke, Pak. Yang dia milih Allah yang salah, Pak. Ya bayangin, fa bima aghwaytani ya Allah, karena engkau telah menyesatkan hamba. Engkau telah menyesatkanku. Berarti yang salah siapa di sini? Allah disalah-salahin, Pak. Kan engkau yang buat saya sesat begini nih. Kenapa? Engkau ciptakan Adam, aku suruh sujud, akhirnya aku suruh diusir. Nih.
Ini bayangin, Allah lagi marah, diusir, masih minta, minta lagi, terus nyalain. Untung nggak dipateni gimana, bisa gimana? Pites selesai ini. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum, sungguh aku akan menghalangi mereka, manusia, anak Adam, dari jalanmu yang lurus. Ngancem pula sekarang malah. Oh, sungguh luar biasa iblis ini. Sudah begitu ngancemnya begini. Terus setelah ngancem, diperjelas ancamannya. Tsumma atiyannahum min baini aydihim. Kemudian pasti sungguh aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka, aydihim, dari hadapan depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aymanihim, dari sebelah kanannya, wa an syama'ilihim, dan sebelah kirinya. Kepung, depan, kanan, kiri, belakang. Aku akan goda mereka semua agar mereka tidak masuk ke Shiratal Mustaqim, agar mereka masuk neraka bersamaku. Wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah, dan Engkau tidak akan mendapati manusia bersyukur, ya Allah. Target iblis adalah bagaimana manusia kufur saja. Coba, kenapa kok targetnya nggak syukur, Pak? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa iblis menggoda manusia agar tidak bersyukur? Ternyata kalau kita meruntut makna ibadah itu apa? Al-khudu' wal mahabbah. Ibadah itu tunduk dan cinta. Maka orang yang beribadah hanya tunduk, adzan, maka, tapi cinta tidak ada di sini tuh. Maka dia seperti orang yang punya punya uang tapi cuma sebelah. Satu sisi gambarnya gambar apa tuh yang merah itu? Soekarno ya. Sisi sebelahnya putih, polos. Laku nggak? Nah itu. Maka ibadah itu harus dua, cinta dan tunduk. Nah sedangkan cinta itu tidak akan pernah bisa tumbuh tanpa syukur. Coba, satu-satunya cara agar cinta kita muncul kepada Allah adalah syukur ternyata. Coba bayangin deh, ketika tahu apa arti cinta, dulu pernah saya bahas nih, lupa emang sih nggak apa-apa manusia. Apa itu cinta? Cinta itu sama sayang berbeda kan? Cinta sama sayang berbeda. Mawaddah itu cinta, rahmat itu sayang. Cinta itu apa? Cinta itu cenderung kepada melihat kelebihan. Karena butuh. Ya, Nabi sebut tahadu tahabu, berilah hadiah, maka muncul cinta. Maka cinta itu karena kebutuhan. Laki-laki mencintai perempuan karena butuh. Oh cantiknya, oh kayanya, begitu kan? Oh anak siapanya, nah begitu. Oh agamanya, kebutuhan. Begitu pula perempuan mencintai laki-laki, kebutuhan. Tapi setelah pernikahan cukup panjang, karena sudah saling nggak butuh, lama-lama cinta akan mulai redup, pudar. Maka seringkali ketika pernikahan cukup lama, akhirnya cinta mulai berkurang. Karena merasa sudah nggak terlalu butuh. Ya, apalagi kalau istri itu kerja. Istri kerja, punya kerjaan sendiri, itu beresiko juga sebenarnya. Karena merasa nggak butuh suami. Begitu, Pak. Sehingga cintanya berkurang. Itu beresiko juga. Ya nggak salah sih, nggak apa-apa kerja, tapi jangan sampai menggoyahkan kesetiaannya. Ya. Itu cinta. Setelah cinta hilang, Allah kasih mawaddah warahmah, sayang, melas akhirnya. Nih, jadi cinta itu muncul karena syukur. Ya.
Jadi kalau ibu-ibu pernah nggak ngucap terima kasih ke suami? Kalau menang baik itu ora tahu kayak macam. Babar belas nih. Bapak-bapak pernah nggak ngomong makasih sama istri? Nah. Suwun. Oh itu penting, Mbak. Penting. Kenapa penting? Itu modal cinta. Di antara yang membuat cinta di rumah tangga itu mulai luntur adalah tidak adanya kata terima kasih kepada pasangan. Tadi ayat ini, syukur itu butuh ucapan. Nah ternyata man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak biasa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Maka syukur kita kepada Allah bisa diukur seberapa kita berterima kasih kepada manusia. Manusia siapa? Ya manusia ya orang yang terdekat dengan kita siapa? Istri, suami, orang tua, anak, mesti begitu. Jadi kalau sama suami aja nggak pernah berterima kasih, apalagi kepada Allah yang nggak nampak, begitu. Kalau kepada istri saja nggak pernah terima kasih, apalagi kepada Allah yang nggak kelihatan. Ya, mulai malam ini ya, latih ya, mau makasih aja. Seneng nggak Bu? Jenengan buatin kopi suami, dia bilang makasih Bu, Bu manggil Bu yang ya, makasih yang, gitu ya. Gimana Bu? Seneng nggak? Oh ya Allah. Suamiku tobat, kenapa kayak? Ya. Ini penting loh itu, penting. Sama juga ternyata orang yang sering berterima kasih kepada Allah, muncullah cinta kepada Allah. Karena cinta itu butuh berarti. Ya, sekarang bayangin deh, jangan neng jenguk orang sakit yang Allah cabut kenikmatan penglihatannya aja deh, diambil penglihatannya. Coba gimana Pak jenengan? Kalau jadi orang itu kira-kira disuruh milih Alphard 1, Pajero-nya 2 atau mata 2, pilih mana tuh Pak? Mata Pajero. Nah, tenang macam. Apartemennya 10 lantai sama 2 mata, pilih mana? Sawah 100 hektar mata, pilih mana? Iya. Artinya beliau yang punya Allah berikan musibah berupa diuji berupa nggak punya mata, diberikan ujian begitu, kita masih punya hari ini. Begitu mahalnya Pak. Oh jangan sepelekan, kedip itu nikmat loh Pak. Lo bayangin gak bisa kedip kapan jenengan? Ya Allah, sengsara jenengan Pak. Melolor. Aduh. Maka coba tuh syukur. Asyukru qayyidun nikmatil maujudah. Syukur itu mengikat nikmat yang sudah ada agar tidak hilang. Itu syukur, alhamdulillah ya Allah. Ya, jangan menunggu syukur setelah kehilangan baru terima kasih. Telat. Jadi ingat tadi, syukur muncul cinta. Itulah kenapa iblis menggodanya adalah bagaimana agar manusia tidak syukur. Ketika nggak syukur maka setengah ibadahnya hilang sudah. Hampa ibadahnya, nggak nyaman rasanya, nggak bisa menikmati ibadah. Yakin ketika ibadah hanya karena tunduk, Allahu Akbar, dan maning ya Allah. Yo mangkat karo Rasulullah ngedumel mangkat Pak.
Pemangkal. Aduh, Rojab maning, so poso gimana ke? Arab bisa ngerokok, maning isu ngopi kira Pak ke? Beban maning. Ya begitu. Jadi kalau ibadah itu kan tunduk saja, beban Pak, nggak nyaman. Sesuatu itu akan langgeng kalau kita bisa menikmati. Dan ketika sudah nggak nikmat, yakin langgeng nggak? Coba jenengan bisa nggak melanggan ke sebuah tempat kuliner lah ya, warung makan, tapi terpaksa ke situnya Pak. Berapa lama kuatnya? Yang kisah jenis orang konco mampir di kecil mana-mana. Berapa lama kuatnya itu? Bisa nggak akan kuat Pak. Sehingga cinta itu penting ternyata. Jadi cinta itu sebagai kekuatan istiqomah. Tunduk sebagai startnya awalnya, untuk langgengnya butuh istiqomah, butuh cinta. Makanya setan iblis menggoda manusia agar tidak syukur dulu. Ketika nggak syukur, maka satu dari dua sisi ibadah hilang, itu cintanya. Maka beban akhirnya. Ya, begitu. Tadi kembali ke bab tadi bahwa ingat ketika Adam diusir, diturunkan ke dunia, Allah berbisik-bisik akan memberikan hidayah. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan takut, tak akan sedih. Begitu hidayah. Ya, sekarang di pembahasan kita tentang maratibul hidayah, tentang derajat hidayah, level-level hidayah. Ada berapa? Ada 10. Ada 10 derajat hidayah urutannya. Yang pertama adalah martabatu taklimillahi azza wa jalla li abdihi yaqdatan bila wasitotin, yaitu sebuah hidayah, petunjuk, arahan dari Allah kepada seorang hamba, yaqdoh, dalam keadaan dia itu yaqdoh itu sadar, nggak tidur Pak, melek begitu, bila wasitotin, tanpa perantara. Allah langsung ngasih tahu begitu. Ini level hidayah yang paling tinggi. Dapat dibayangkan Rabb semesta alam berbicara kepada makhluknya langsung. Siapa ini? Orang yang masuk kategori kalimullah adalah satu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disebut kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah ajak Nabi Musa bicara di Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa hari itu 40 hari 40 malam mikot, ya, wa takhadha Musa arba'ina lailah, itu 40 hari itu itikaf. Jadi hari itu ada Musa itu disuruh itikaf 30 hari di bulan Dzulqa'dah aslinya untuk mendapatkan Taurat. Tapi ternyata di tanggal 30-nya pas 30 Dzulqa'dah. Loh, kok ada Dzulqa'dah juga Pak? Kapan bulan Hijriah ditulis? Kapan perhitungan bulan Hijriah dihitung, Pak? Hijrah Nabi Muhammad itu hitungan dimulai itu. Lah kok Nabi Musa sudah ada Dzulqa'dah? Ya gimana ngitung itu? Kok Musa ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah? Katanya hitungannya dimulai Rasulullah hijrah, kan jauh sekali. Rasul sama Nabi Musa kan jarak jauh sekali, hampir 2000 tahun itu Pak. Gimana jawabannya ini Pak? Ternyata zaman dahulu sudah ada bulan-bulan Muharram, sudah ada ya, sampai Dzulhijjah lengkap sudah ada, cuman tidak ada tahunnya saja. Makanya hari itu sebelum ada tanggalan Hijriah itu pakainya tahun apa? Kejadian.
tahun gajah, tahun kesedihan, begitu paling. Nggak ada tahun 1, 2, 3, nggak ada. Begitulah, tapi sudah ada nama bulannya, begitu. Nah, Nabi Musa itu hari itu 30 hari diperintah Allah untuk itikaf di Bukit Tursina untuk agar dapat Taurat. Puasa itikaf full 30 hari. Lah puasa Nabi Musa dan kaumnya adalah sekali makan tanpa sahur. Hanya buka tanpa sahur. Begitu, Pak. Di tanggal 30 Dzulqa'dah ya, Nabi Musa merasa, besok pagi ketemu Allah nih. Ini sudah saatnya ini nih. Maka Musa bangun gasi karena yakin sepertiga malam Allah akan turun untuk memberikan Taurat. Ketika bangun tidur Nabi Musa mencium bau mulutnya, bau nggak karuan, Pak. Akhirnya beliau makan daun yang wangi, entah kemangi, entah apa, saya nggak tahu tuh, Pak, riwayatnya gimana. Pokoknya daun yang wangi, dikeremus agar wangi. Ketika Allah kemudian menemui Nabi Musa, hari itu Allah mencium bau wangi itu. Ini bau apa, wahai Musa? Ini bau daun wangi ya Allah, karena hamba ingin ketemu dengan Engkau dalam keadaan wangi. Apa kata Allah? Sungguh bau puasamu, mulut puasamu lebih aku cintai dibanding daun ini. Kamu telah batal puasanya di tanggal 30 ini, maka batallah janjiku. Waduh, gara-gara makan daun itu, Pak, sehingga batal. Dihukumlah 10 hari lagi puasa. Itu akibatnya. Kan salasina lailan fa'atmamnahu bi asyrin fatamma miqatuhu arba'ina lailah. Kami perintah 30 hari, kemudian ditambah 10 hari, sempurna 40 hari. Maka gara-gara makan daun itulah Nabi Musa kemudian disuruh puasa 10 hari lagi, yaitu 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Total 40 hari. Itu diskusi Allah dengan manusia, itu Nabi Musa alaihissalam. Ini level tertinggi, petunjuk atau arahan tertinggi. Siapa lagi yang termasuk kalimullah? Nabi Adam alaihissalam pun kalimullah, pernah diajak oleh Allah bicara, sudah pernah, begitu. Yang ketiga siapa? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Ya, itu langsung bagaimana diskusi dengan Allah. Itu 3 nabi yang disebut dengan kalimullah. Ini level petunjuk yang paling tinggi, langsung diskusi, langsung obrolan, langsung perintah larangan didengarkan. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah wahyu, yaitu al-wahyil muhtassu bil anbiya, wahyu yang dikhususkan untuk para nabi. Wahyu itu tidak langsung Allah, tapi gimana? Wahyu itu berarti faja'al wahya fi hadhil ayah qisman min aqsami taklim. Jadi kalau wahyu itu memang termasuk bagian dari kenabian, cuman tidak langsung Allah, tapi lewat malaikat. Dikirim wahyu lewat malaikat. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wahyu berarti ada malaikat yang penyampai, perantara antara Allah dengan nabi. Ya. Dan semua malaikat Jibril, istilah Taurat itu namanya namus. Istilah Taurat namus. Ketika Rasulullah pertama kali ketemu Jibril dalam di Gua Hira itu kan ketakutan. Terus pulang ke rumahnya Khadijah, diselimuti. Paginya Khadijah ke rumah siapa? Ibnu Ammi, berarti anak pamannya, sepupunya berarti. Yaitu siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Ya. Ya, akhirnya ketemu, apa kata Waraqah? Bahwa itu namus, kata Waraqah, itu namus, itu istilah Jibril di dalam kitab-kitab sebelumnya. Artinya semua nabi itu ditemui oleh Jibril sebagai pembawa wahyu. Makanya orang-orang
orang-orang Bani Israel, Yahudi itu paling benci dengan Jibril, Pak. Ya, kalau kita lihat di Al-Qur'an itu Al-Baqarah itu kisah tentang kul man kana aduwwal li Jibril. Ya, aduwwal li Jibril. Ini kisah tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu benci Jibril, Pak. Ya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi ini kisah tentang orang-orang Yahudi membenci Jibril. Kenapa kok begitu? Ya, ada apa dengan Jibril? Kalau saya baca di tafsir Al-Baqarah ini, Pak, kenapa orang-orang Yahudi benci Jibril dan mereka cinta Mikail? Betul, cintanya Mikail. Makanya orang Yahudi namanya banyak yang Michael. Ada kan? Ada nggak yang Jibril? Gak mau, Pak. Kenapa mereka mencintai Mikail dan benci Jibril? Alasannya karena Mikail bagi BLT. Kan tugasnya itu. Tugasnya bagi rezeki kan, duit urusannya, Pak. Cocok iki ngono, Pak. Sedangkan Jibril urusannya apa? Perintah larangan, mumet, Pak. Wahyu yang disampaikan ilmu. Jibril membawa ilmu, dibenci Yahudi. Mikail membawa rezeki, dicintai Yahudi. Kita yang mana? Sama nggak nih kira-kira? Ayo, ilmu atau rezeki? Rezeki. Ilmu atau duit? Rio kabeh. Duit atau ilmu? Nah, disuruh milih, Pak. A duit, B ilmu, pilih mana? A, B. Pancen angel ngene iki. Oke. Itu orang-orang Yahudi itu milihnya Mikail karena duitnya banyak. Benci Jibril karena bawa wahyu ilmu. Itu loh, hati-hati. Jangan kayak Yahudi. Iya begitu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Radina qismatal jabbar alaina. Kami ridho, kami rela dengan pembagiannya Allah atas kami. Al-Jabar itu Allah maksudnya. Kami rela atas pembagiannya Allah atas kami. Kenapa? Lanal ilmu. Kami dikasih ilmu. Wali a'dainal mal. Dan musuh-musuh kami dikasih harta. Orang-orang kafir kaya-kaya, kami kasih ilmu. Coba dari dulu yang kaya siapa? Kafir atau muslim? Kafir tuh kaya-kaya, sampai sekarang ya. Iya. Sampai sekarang. Ya. Lah memang begitu, Pak. Begitulah dunia ini. Ya, ilmu dan harta. Dua tadi lah. Jibril yang ketiga, kenapa kok dibenci orang Yahudi? Jibril itu membuka rahasia Yahudi atas perintah Allah, sehingga di Quran, di Al-Baqarah sampai Al-Imran itu dua surat yang bongkar semua kedoknya Yahudi, Pak. Kalau pengen tahu kayak apa tuh Yahudi dari awal sampai akhir, proses seperti apa, sejarah bagaimana, wataknya seperti apa, silakan pelajari tafsir Al-Baqarah nanti selesai. Hatamkan, Pak. Akan tahu dengan bagaimana ngerinya Yahudi itu. Dan dibuka semuanya. Lah mereka lagi umpat-umpat malah dibedek, kan jengkel lagi, Pak. Ngono loh, lagi merahasiakannya, tiba-tiba dibuka oleh Quran. Jebret, ini loh Yahudi, kan jengkel itu. Siapa yang bawa tuh? Jibril. Yang dibenci Jibrilnya, Pak. Artinya gini loh, Pak. Orang korupsi, ngumpet-ngumpet nggak kelihatan, dibuka semua oleh Pak Purwono. Kan jengkeli itu. Terus anteng-anteng malah dibuka ngono, Pak. Bukannya malah tobat, malah yang diserang kemenkunya ngono loh, Pak. Ya kayak Yahudi begini nih.
Dibongkar watak Yahudi, bukannya tobat malah nyerang Jibrilnya. Oh Jibril ini masalah ini mesti. Sama kan sama Yahudi itu? Sama. Ya. Inilah Yahudi. Ya. Lanjut. Tar dulu kok sampai Yahudi gimana? Apa tadi masalahnya? Wahyu, membawa wahyu. Oke, membawa wahyu. Ya, itu kedua, bahwa level hidayah adalah lewat wahyu, lewat Jibril. Nabi juga, pertama Nabi dan Rasul, pertama ya, yang langsung Allah bicara. Yang kedua juga Nabi dan Rasul yang berhak dapat wahyu. Maka untuk kita-kita nggak mungkin dapat wahyu, wangsit mungkin. Jadi wahyu tidak. Makanya kalau dulu ada sebagian orang yang pakai ilmu laduni gitu, Pak, yang anteng meneng oleh ilmu ngono. Ada kan ya? Iya, saya itu pernah diskusi dulu. Ada seorang ya gamane kiai orang kelompok tertentu ya. Itu pas sama saya debat masalah fikih hari itu, kemudian dia kalah. Dia bilang gini, ujung-ujungnya bilang gini, kamu itu masih level syariat, saya makrifat, nggak butuh dalil saya itu. Oh ngono Pak. Nah terus gimana ilmunya dari mana? Saya tinggal duduk santai, diem, dapat ilmu. Oh sakti. Jadi ilmunya caranya adalah metong sotok nih Pak, pojokan itu oleh ilmu Pak. Hebat nih, usah mondok kulo mana Pak nggih. Pusing-pusing mondok kuliah. Ya. Ini wahyu itu nggak mungkin kalau bukan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, selanjutnya adalah maratibus salis irsalur rasul al-malaki ila rasulil al-bashari, yaitu pengutusan rasul atau pengutusan malaikat kepada manusia. Tadi kan wahyu yang ketiga, keempat ya dua ya. Wahyu tadi, wahyu itu dari Allah menyampaikan sebuah titah, perintah larangan kepada Rasul lewat malaikat disampaikan. Khusus itu. Tapi ada yang selanjutnya yang ketiga ini, malaikat pun bisa ketemu orang atas perintah Allah. Tapi bukan wahyu namanya. Bukan wahyu. Jadi malaikat menemui manusia, bukan nabi, bukan rasul, atas perintah Allah. Ada yang pernah? Contoh hadis yang sahih tentang Allah mengirim malaikat kepada satu orang yang buta, kusta, dan gundul. Ingat nih? Lupa lagi nggak apa-apa lah. Ya, tiga ini. Datang malaikat kepada orang yang buta. Pak, Anda mau apa? Tak bantu. Saya ingin melihat. Ya sudah, diusap matanya. Melek lagi Pak, dia bisa melihat terang benderang. Alhamdulillah. Minta apa lagi? Nek bahasanya iklan jarum junam itu, aku berikan satu permintaan. Ya. Minta apa lagi? Saya ingin punya kambing. Sepasang kambing untuk saya ternak untuk hidup saya. Dikasih sepasang kambing. Ya, ditinggal pergi sama malaikat ini tadi. Bentuk manusia bentuknya. Ketemu orang kedua yang kena penyakit kusta. Kau minta apa? Aku pengen sembuh. Diusap itu kulitnya glowing langsung tuh. Ya, mulus. Minta apa lagi? Saya pengen minta unta. Sepasang unta, ya dikasih unta. Sudah. Nah, yang ketiga apa? Orang yang botak, gundul, nggak bisa tumbuh rambut, yang pinipin begini. Nah, minta apa? Saya pengen punya rambut. Dielus kepalanya Pak, langsung gondrong Pak. Ya.
Minta apa lagi? Saya butuh sapi. Kasih sapi, ternak dia. Sekian tahun kemudian Allah mengutus malaikat yang kemarin diutus, yang dulu diutus itu untuk menguji 3 orang ini. Pertama, datang malaikat dalam bentuk gundul kepada orang yang gondrong, yang dulu gundul itu. Assalamualaikum, salam. Pak, saya belum makan, minta makan. Diusir, ditendang gitu, Pak. Akhirnya kamu lupa dengan saya. Dulu kamu juga gundul seperti saya. Kamu tak bantu, tapi sekarang kamu seperti ini. Tunggu saatnya kamu hancur. Malaikat pergi, langsung rambutnya rontok, Pak. Tek, gundul lagi, sapinya pada mati, keracunan. Datang ke orang kedua, orang yang kusta. Dalam bentuk orang kusta malaikat ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta makan lagi. Sama, diusir juga. Dia katakan, kamu lupa sama aku, dulu kamu juga kusta seperti aku. Pergilah malaikatnya dan langsung tumbuh lagi kusta. Bosok badannya, untanya pada mati bergeletakan. Yang ketiga ketemu orang yang tadi yang dulu, yang gembala kambing. Dalam bentuk orang buta. Assalamualaikum, salam Pak, saya butuh makan. Oh silakan masuk, silakan masuk. Masuk ke rumahnya, disembelihkan kambing, makan enak hari itu. Makan gulai, makan sate. Rampung makan kenyang, dikasih kambing 2 nih untuk kamu bawa pulang. Tidak usah, saya nggak butuh makan. Saya hanya ingin menguji kamu. Kamu orang soleh, Allah berkahi hidupmu. Maka pergilah malaikat. Dan dia makin kaya jadinya, Pak. Makin mentiling akhirnya kan, Pak ya. Ya, makin jelas melihatnya. Itu contoh malaikat yang ke dunia menemui manusia. Bisa begitu? Bisa. Ada hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, itu yang malaikat menampakkan diri kepada sahabatnya kan? Ya, yaitu ada malaikat datang dengan bentuk laki-laki yang ganteng. Bayadu siyabi, putih bajunya, sawatu sya'ri, rambutnya hitam bagus sekali. Datang ke Rasulullah mengajari Islam, iman dan ihsan. Sahabat melihat semua hari itu. Berarti ada kan yang kelihatan malaikat itu. Artinya ada kondisi di mana malaikat menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Ini juga bentuk hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Ya, kalau campur tangan malaikat di dunia manusia itu banyak, kisahnya banyak. Nah, banyak kisahnya. Contoh dalam perang Badar, itu para sahabat itu ketika perang itu bingung, karena ketika mau menebas leher musuh, sudah lepas duluan. Ya Allah sampaikan, al-fam minal malaikati murdifin. Allah utus malaikat 1000 dalam perang Badar itu. Malaikat. Itu yang ketiga. Jadi malaikat turun dalam bentuk manusia, ya sebagai pembantu manusia. Kemudian yang keempat adalah at-tahdits, bisikan. Ya. Wa hadhihi duna martabatil wahyil khas. Ini bukan wahyu. Wa takunu duna martabatis siddiqin kama kanatil Umar. Ini adalah ilham benar dalam hati seorang mukmin yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hamba soleh nih Pak. Ilham. Tahdis itu berarti bisikan-bisikan. Allah bisiki. Tadi apa? Wangsit tuh Pak. Tapi dari Allah. Gimana rasanya tuh? Langsung Allah yang bisiki Pak. Ini kalau kita bukan levelnya ini. Siapa nih yang dapat bisikan begini? Bukan Nabi, tapi dia bisa dapat semacam wahyu langsung Allah yang nyampaikan, nggak lewat Jibril. Hebat ini? Hebat. Siapa di antaranya? Rasul menyampaikan, qad kana fi man kana qablakum muhaddisun. Sungguh dulu pada umat-umat sebelum kalian banyak muhaddisun, banyak orang-orang yang diajak, yang dibisik-bisiki Allah. Banyak orang dulu. Bukan Nabi tapi
fa inna fi ummati ahadun fa Umar, dan ada di antara umatku yang dibisiki yaitu Umar bin Khattab. Maka Umar walaupun beliau bukan nabi dapat bisikan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Di mana letak contoh di mana Umar itu menjadi orang yang dapat bisikan, Pak. Ini ada hadisnya nih. Kita buka di hadis riwayat Bukhari. Ya, Bukhari. Jadi Umar itu orang spesial ternyata, Pak. Nah, zaman wali ini, Pak. Iya, wali. Kenapa? Lah, bukan nabi kok dapat bisikan dari Allah langsung. Dan itu benar. Hadis Bukhari, qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, wafaqtu rabbi fi salasin. Aku pernah bersepakat dengan Tuhanku dalam 3 hal. Oh, ngeri kan, Mbak? Bayangin, Umar pernah punya kesepakatan dengan Allah dalam 3 hal. Artinya sama begitu. Bisa sama. Umar pengen A, Allah juga pengen A. Umar pengen B, Allah juga pengen B. Jadi Allah menyesuaikan aku dalam 3 hal. Bisa ya, Tuhan ikuti hambanya. Ya, di mana ini? Di mana kira-kira prosesnya? Di beberapa hukum, Mbak. Hukum 3 ini tidak disampaikan ke Rasulullah, tapi Umar yang nyampaikan. Fakultu ya Rasulullah walau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Pertama, ketika Umar dan Rasulullah tawaf, rampung tawaf selesai ke-7, disitulah ada makam Ibrahim, tempat pijakan batu Ibrahim itu, batu pijakan Ibrahim. Dulunya itu nempel di Ka'bah itu, ya, dulu nempel. Ketika tawaf rampung, kata beliau, kata Umar, ya Rasulullah, lawittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasul, kok saya tuh pingin sholat di belakang makam Ibrahim. Padahal Allah belum memberikan perintah apa-apa. Hanya rasa pingin aja, rasa pingin sholat di belakang makam Ibrahim setiap setelah selesai tawaf itu, Pak. Ternyata nggak lama kemudian ayatnya turun, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat, Pak. Bayangin tuh. Berarti Umar punya kerentak-rentak hati, nggak lama Allah mengiyakan. Akhirnya sehari itulah setelah tawaf ada sunnah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lah karena nempel di Ka'bah susah kan sholatnya, akhirnya untuk orang tawaf tabrakan terus, sehingga sekarang digeser di belakang agak jauh untuk tempat orang tawaf begitu. Itu pertama, kesepakatan Umar dengan Allah, ada kesepakatan, ada kesamaan di situ. Yang kedua, wa ayatul hijab, dan yang kedua adalah ayat hijab, tentang hijab, tentang cadar. Apa kata Umar, ya Rasulullah, lau amartan nisa'aka ayah tajibna fa innahu yukallimuhunnal birra wal fajir. Ya Rasul, bagaimana kalau engkau perintahkan istri-istrimu pakai hijab, pakai cadar ya Rasul, karena mereka sering bicara dengan orang baik dan yang enggak baik juga. Umar sebagai mertua kan, Hafsah kan putrinya Umar, istri Rasulullah. Jadi kata Umar, ya Rasul, bagaimana ya kalau misalkan kulo saran untuk istri panjenengan itu semua wajib pakai hijab, pakai cadar, diwajibkan ya Rasul. Karena banyak orang nggak baik di sini. Tiba-tiba ayatnya turun, Pak, tentang hal itu. Ya, ayat tentang perintah, fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat tentang hijab. Allah mengikuti Umar lagi. Wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam
fil ghairati alaihi faqultu lahunna. Kemudian dan ketika istri Rasul berkumpul karena cemburu kepada beliau, aku berkata kepada mereka, ya ini yang ketiga, ya wa in asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna fanazalat hadil ayah. Ini kisahnya dulu Pak. Dulu kisah itu Rasul pernah bermasalah rumah tangganya Pak. Jadi kalau jenengan punya rumah tangga kok masalah ya maklum. Nabi aja pusing kok. Ya betul. Nabi Muhammad dalam kisahnya itu beliau sampai hampir sebulan nggak pulang ke rumah. Kemana coba? Ke Mashrab. Ada dekat masjid itu rumah kecil tempat minum. Ada kamar kecil itu. Hanya sepetak, Nabi nggak pulang ke situ Pak. Hanya di dalam tok. Imami pulang, nggak pulang ke rumah. Umar gelisah Pak. Ini gimana? Ini Rasul nggak pernah ngisi pengajian lagi. Ini gersang hati ini gitu. Akhirnya Rasul menyuruh satu orang menjaga depan pintu dan jangan ada yang masuk. Umar nekat. Siapa yang masuk boleh. Ya Rasul, Umar boleh? Jangan. Nggak boleh. Pergi. Datang lagi. Ya Rasul, Umar ya Rasul. Nggak boleh. Sampai 3 kali. Umar ya Rasul. Masuk. Pas masuk Rasul lagi tidur setengah miring gitu loh, rebahan setengah senderan gitu. Dan di atas pasir Pak. Tidurnya nggak pakai alas apapun. Jangankan kasur, tikar juga ada. Bantalnya pakai pasir tuh, miring begitu. Sedih Umar melihatnya. Kenapa ya Rasul? Kok begitu Anda? Ada masalah apa? Apakah masalah istri? Saya sebagai siapa tadi? Morotuo. Bilang aja Rasul. Tak jewer itu. Hafsah itu. Ya Rasul, kalau mau wis perempuan banyak, ceraikan semua aja. Nek ngeweng-ngeweng ngono Pak. Ternyata bener Allah turun ayatnya. Ya, Allah sampaikan asarabuhu an intolaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Kata Allah niki, boleh jadi Tuhannya jika beliau menceraikan kalian. Jika ia menceraikan istri, jika dia Muhammad menceraikan istrinya, akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi daripada mereka. Ancam cerai Pak. Jadi ternyata Allah sama dengan Umar pendapatnya. Cerai aja cerai. Wadon akeh ngono bahasane. Ya, tapi aja nggak jadi cerai karena pada takut semua. Di sini ada 3 kesamaan ya Umar dengan Allah. Ini namanya apa? Ilham, namanya tahdis ya. Tahdis yaitu bisikan Allah kepada hambanya ya, bukan nabi padahal. Itu yang keempat. Yang kelima namanya adalah ifham, bukan ilham. Ifham. Apa itu ifham? Al-ifhamu dikata fahima, yafhamu fahman, paham. Jangan ngaji paham gak sih? Nah, itu dari Allah nih Pak. Loh kalau saya nggak paham-paham, Allah nggak mengizinkan berarti. Kisah Al-Anbiya ayat 78. Wa Dawud wa Sulaiman id yahumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Fafahamna, maka kami pahamkan kepada Sulaiman, pahamkan ya. Lalu kami memberikan pemahaman tentang hukum itu kepada Sulaiman, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Ini kisah Sulaiman ya, Dawud dan Nabi Sulaiman. Tahu kisahnya Pak? Jangan. Tahu kisahnya enggak? Nggak tahu ya, ini kisahnya unik Pak. Nabi ya punya aib juga ternyata di muka sini Pak. Nabi Dawud tahu ya siapa? Ayah Nabi Sulaiman. Itu ayahnya Sulaiman bin Dawud ya.
itu ada kisah Na'jatan, ya, surat Shad. Surat Shad ayat 23 itu, Pak. Ini kisahnya tak bacakan ya. Ini tapi buka aib Nabi nggak apa-apa ya. Buka aibnya Nabi, ini Nabi Dawud dibuka aibnya Allah yang buka kok. Saya cuma baca tok nih, Pak. Ya. Jadi ada kisah Nabi Dawud, unik emang nih. Ya, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 21. Wa hal ataka naba'ul khasmi tasawwarul mihrab. Dan apakah telah sampai kepadamu berita tentang orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab. Idza khalu ala Dawud fafazi'a minhum, ketika mereka masuk menemui Dawud lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Qalu, kata mereka, la takhaf, kamu jangan takut, khosmani bagha ba'duna ala ba'din, janganlah engkau takut, kami berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wala tusdid wahdina ila sawa'is sirat. Maka berikan kami keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Begini kisahnya, Pak. Nabi Daud orang kaya raya. Nabi kaya raya. Beliau punya rumah yang sangat besar, istana. Penjagaannya itu super ketat. Tidak ada yang pernah naik dinding manjat sampai masuk ke kamar Nabi Dawud, itu nggak pernah ada, nggak mungkin logikanya, Pak. Tiba-tiba dua orang menek masuk ke kamar Dawud. Aneh nggak itu? Aneh, raja pada itu, raja kan, Dawud itu raja. Maka fafazia, maka takutnya bukan manusia mesti nih, jin mesti begitu. Ketika takut, kata dua orang ini, jangan takut, kami punya masalah wahai Dawud, kami lagi berseteru ini, kami lagi ada gesekan nih, gelut, tolong kami berikan solusi lah. Apa masalahnya? Nih kata dua orang nih ya, dua orang yang masuk ya, A dan B kita aja. Si A bilang gini, inna hadza hilahu tis'un wa tis'una na'jah. Ini yang orang ini, kata anak si A, si B itu telah punya kambing 99. Waliya na'jatun wahidah. Aku punya kambing cuma satu, kata si A. Faqala akfilniha wa azani fil khitab. Serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dia yang punya 99 ngerebut punyaku. Paham kisahnya ya? Punya kambing 99 masing ngerebut yang punya satu, diambil juga. Tolonglah Daud, ini kami gimana ini, tolong dikasih solusi. Debat ya, Pak. Qala laqad zalamaka bisu'alika na'jatika ila ni'ajih, kata Daud, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dong, berarti rebut kambingmu satu itu, dan seterusnya. Setelah itu selesai. Nah ini, Bang. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikit mereka yang begitu. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara wa kharra raki'an wa anab. Akhirnya dua orang ini hilang, Pak. Oh, malaikat ternyata yang dua ini, maka nembus tembok bisa. Ya. Pas ngilang dua malaikat, Nabi Daud baru sadar, Allah negur saya ini, negur saya ini Allah ini. Maka raki'au anab, langsung dirukuk sujud taubat, ampun ya Allah ampun, nangis beliau itu. Maka riwayatnya air mata terbanyak Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Daud. Manusia yang pernah menangis dan terbanyak air matanya Nabi Adam, kemudian Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud kok nangis, Pak? Kisahnya Nabi Daud punya istri 99.
Dan beliau punya pasukan tentara yang sangat banyak. Ada satu tentara yang punya istri cantik sekali. Ada tentaranya yang punya istri yang cantik. Daud suka. Nabi loh padahal. Sing ngrebut bojo wong liya napa kelakuane ya Allah. Akhirnya taktiknya Daud adalah suaminya tentara ini biar mati gimana caranya? Ngono loh Pak, biar janda dan nikahi begitu. Jadi kutunggu jandamu gitu loh bahasanya Pak. Akhirnya betul si suaminya ini disuruh megang bendera kalau perang. Kan itu kan langsung objeknya langsung itu panah-panah kan. Kan begitu caranya Pak. Betul kasih bendera sosok depan. Oh kamu semangat jihad ngono Pak. Surga bagimu. Padahal istrinya Pak cantik ngono Pak. Berangkatlah perang betul akhirnya dia meninggal lah senang Daud tuh. Diambillah istrinya. Genep 100 lah istrinya Daud itu Pak. Nah akhirnya ditegur oleh Allah dengan 2 malaikat ini. Nangis Daud tobat ya Allah. Kisahnya begitu ya. Jadi fahamna kami pahamkan itu Daud dan Sulaiman. Jadi sebuah permisalan langsung paham begitu loh, nggak usah dinasehati. Nah kenapa? Ada tipe orang kalau dinasehati itu harus dites gitu loh. Ada yang cukup disindir ya paham begitu. Nah ini kan cukup sindiran nih, cukup disindir dan kambing, saya ngerti oh kambing loh Pak, nanti paham begitu. Ya, ini tentang faham ya. Udah sejam ternyata Pak. Nah, cukup ini dulu sampai sini 5 dulu. Kita bahas 5 lagi di pertemuan lain insya Allah tentang urutan tingkatan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.